Pernah gak sih kamu nemuin sebuah ide yang rasanya tuh jelas banget, tapi di saat yang sama kok ya misterius banget? Nah, ini dia tantangan utama dalam setiap sistem pemikiran yang dalam. Gimana caranya kita menyeimbangkan antara yang gamblang dengan yang misterius? Kunci jawabannya ada di sini. Oke, yuk kita coba bedah pertanyaan ini. Ini jadi inti pembahasan kita. Gimana caranya kita jalan di antara hal yang jelas dan yang samar, tapi nggak sampai tersesat? Untungnya, ada sebuah kerangka berpikir yang keren banget yang bisa jadi pemandu kita. Oke, kita mulai dari dua istilah kuncinya dulu ya. Yang pertama ada muhkamat. Anggap aja ini hal-hal yang konkret, yang jelas, yang bisa kita lihat dan bandingkan sehari-hari. Terus yang kedua ada mutasyabihat. Nah ini yang lebih abstrak, lebih metafisik, kayak hakikat kesadaran gitu deh. Keduanya jelas butuh cara pandang yang beda. Terus gimana dong cara kita mendekati misteri ini? Ternyata ada dua jalan utama yang valid untuk memahami hal-hal yang samar atau mutasi bihat itu. Yuk kita lihat satu persatu. Jalan yang pertama, itu namanya jalur metafisik. Ini biasanya buat mereka yang, katakanlah, punya pengalaman spiritual langsung. Buat mereka, sesuatu yang tadinya misterius itu jadi kenyataan yang gamblang. Bukan lagi teori di buku, tapi sesuatu yang benar-benar dialami dan dirasakan. Pengalamannya itu sendiri yang jadi penjelasannya. Nah, jalan kedua ini yang mungkin lebih umum buat kita semua, yaitu jalur analogis. Di sini kuncinya adalah konsistensi. Kita membangun pemahaman dengan cara terus-menerus membandingkan yang samar itu dengan hal-hal yang udah pasti kita tahu, yaitu si muhkamat tadi. Ibaratnya, kita pakai jangkar yang kokoh buat menjelajahi lautan yang belum kita kenal. Tapi, nah, ini bagian yang penting banget. Kedua jalur tadi itu punya jebakannya masing-masing. Ada satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar. Kita harus tahu kapan harus berhenti dan menahan diri. Ini dia peringatan utamanya. Jangan berspekulasi melampaui batas. Ini intinya soal kerendahan hati intelektual. Maksudnya, kita harus sadar dan mengakui kalau ada titik di mana pengetahuan kita itu berhenti. Jadi, risikonya apa? Buat pemikir yang logis, bahayanya itu spekulasi yang kebablasan, bikin kesimpulan yang kejauhan dari bukti yang ada. Ini bisa bikin penafsirannya jadi ngawur. Nah, kalau buat para mistikus, risikonya ada di komunikasi. Mencoba menjelaskan pengalaman yang susah diungkapkan dengan kata-kata, itu seringnya malah bikin bingung dan jadi perdebatan. Intinya, ya ini, mau kamu seorang logikawan atau mistikus, pagar pengamannya itu sama. Kenali batas pemahamanmu dan hormati batas itu. Itulah yang bakal ngejaga kamu biar nggak salah jalan. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru. Setelah kita lihat dua jalur yang kayaknya beda banget ini, kita bakal lihat gimana semuanya itu sebenarnya nyambung. Ternyata, nggak ada kontradiksi sama sekali. Ini dia ide besarnya. Yang jelas, muhkamat dan yang samar mutasyabihat itu bukan musuh. Mereka itu seperti dua sisi dari satu koin yang sama, bagian dari satu sistem pemahaman yang utuh dan konsisten. Sering banget kan kita dengar argumen kayak gini, oh kamu belum nyampe levelnya. Pandangan elitis kayak gini tuh seolah-olah menciptakan jurang pemisah, padahal kerangka berpikir yang kita bahas ini justru menolak keras hal itu. Kesalahpahaman itu harus diluruskan, soalnya kebenaran yang sesungguhnya itu jauh lebih indah dan saling terhubung. Kenyataannya gini loh, pengetahuan itu sebuah spektrum yang nyambung terus. Nggak ada tuh yang namanya lompatan level atau pertentangan. Tugas kita sebenarnya adalah menemukan benang merah yang menghubungkan semuanya. Jadi kalau ada yang bilang level kita beda, itu artinya mereka aja yang belum nemuin sambungannya. Oke, terus gimana cara kita menerapkan semua ini dalam praktek? Yuk kita rangkum dalam sebuah kerangka kerja praktis yang bisa kita pakai dalam perjalanan kita mencari pemahaman. Nah, ini dia peta jalannya. Pertama, berpijaklah pada hal yang sudah jelas dan pasti. Kedua, dekati misteri dengan rendah hati. Akui kalau ada hal yang belum kita pahami. Ketiga, jangan kebablasan, tetap dalam batasan, dan hindari spekulasi liar. Keempat, cari konsistensi, pakai yang jelas buat penerangi yang samar. Dan yang paling penting, kelima, sabar. Biarkan pemahaman kita tumbuh seiring berjalannya waktu. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau kerangka ini bisa menyeimbangkan yang jelas dan yang misterius dalam sebuah pemikiran, kira-kira bisa nggak ya kita terapkan juga dalam hidup kita sendiri? Gimana cara kita menavigasi antara kepastian dan keraguan yang kita hadapi setiap hari? Coba deh kita renungkan sama-sama.